Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Astuti dari Diklat Lasar CPNS Kota Tegal. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Efektivitas Pelayanan Masyarakat dengan cara meningkatkan wawasan masyarakat melalui sosialisasi di Kelurahan Keturen. Ini biodata saya, jabatan saya sebagai pengelola pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Keturen adalah instansi pemerintah yang punya tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat yang meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum. Berikut adalah struktur organisasi Keturen. Visi, misi, dan nilai organisasi. Visinya mewujudkan pelayanan terdepan pada masyarakat Keturen. Misinya, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah kelurahan, mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan infrastruktur lingkungan. Dan nilai organisasinya adalah prima, yaitu profesional, responsif, integritas, melayani, dan akuntabel. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan di bidang pemberdayaan. Sedangkan tugas dan fungsi pengelola pemberdayaan masyarakat adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan data pemberdayaan masyarakat, menyelenggarakan kegiatan pengolahan data pemberdayaan masyarakat, melaksanakan kegiatan pengolahan data pembangunan, melaksanakan pengolahan data lingkungan hidup, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Identifikasi isu. Di Kelurahan Keturen terdapat 5 isu, yaitu isu yang pertama, kurang efektifnya pelayanan masyarakat karena kurang pahamnya masyarakat terhadap berkas syarat pelayanan. Rata-rata pelayanan masyarakat per hari Kelurahan Keturen sebanyak 20, 50%-nya kurang lengkap dengan syarat pelayanan sehingga menimbulkan dampak kurang efektifnya pelayanan. Dari contoh responden, masyarakat Keturen saya ambil 17 responden, 3 menyatakan sudah paham dengan syarat pelayanan, 14 menyatakan belum. Apabila di persentase adalah 18% saja yang paham dan 82 yang belum paham. Isu kedua, kurang maksimalnya mutu produk pelayanan kependudukan. Total pelayanan kependudukan Januari sampai September 2021 adalah 158, pelayanan dengan aplikasi e-timpel 127, pelayanan manual adalah 31. Pelayanan dengan tulisan tangan menghasilkan produk pelayanan yang kurang optimal karena sulit terbacanya hasil dari pelayanan kependudukan. Yang ketiga, minimnya penerapan keterampilan oleh masyarakat setelah mengikuti pelatihan pemberdayaan. Pelatihan adalah kegiatan rutin per tahun untuk meningkatkan ekonomi dan kemandirian warga. Pada tahun 2021, Kelurahan Keturen mengadakan 3 pelatihan, yaitu pelatihan cukur rambut, batik, dan setir mobil, dengan rata-rata jumlah peserta pelatihan ada 15. Dari total peserta yang mengikuti pelatihan pada tahun 2021, saya ambil sampel 15 peserta disurvei, dan 3 menyatakan menerapkan keterampilan, 12 menyatakan tidak menerapkan keterampilan. Apabila di persentase, perbandingannya adalah 20% yang menerapkan, 80 yang tidak, sehingga mengakibatkan perekonomian masyarakat yang stabil, belum ada perubahan perekonomian. Isu keempat, kurang tertatanya pengagendaan surat menyurat. Rata-rata surat masuk per hari 5, surat keluarnya 2. Penyimpanan surat bercampur menjadi 1 map, yaitu surat masuk 1 map, surat keluar 1 map, yang menyebabkan kesulitan pencarian surat apabila dibutuhkan, kesulitan penomoran surat, dan penomoran agenda. Kurang berkembangnya organisasi PKK kelurahan.
Jumlah kader PKK kelurahan ada 42, rata-rata jumlah kader yang hadir adalah 10 kader, menyebabkan organisasi PKK kurang berkembang dan kurang memberikan manfaat pada masyarakat. Kelima isu tersebut dianalisis dengan metode PKL menghasilkan 3 isu dan 3 isu lagi dianalisis dengan metode USG menghasilkan kurang efektifnya pelayanan masyarakat karena kurang pahamnya masyarakat terhadap syarat pelayanan masyarakat di Kelurahan Keturen. Dianalisis dengan metode Wishbone, akar masalahnya dari MEN kurang pengetahuan masyarakat, dari metode kurang optimalnya sosialisasi material, belum adanya brosur, belum adanya pengumuman yang terpasang, SDM lingkungan yang kurang maju. Gagasan kreatif dari akar masalah tersebut adalah pertama, sosialisasi kepada masyarakat langsung, mengadakan sosialisasi kepada RT/RW dan melalui medsos, menyediakan brosur di kelurahan maupun RT/RW, memasang persyaratan pada papan pengumuman, dan meningkatkan SDM lingkungan. Gagasan kreatif diharapkan dapat merubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diharapkan. Gagasan kreatif tadi dianalisis dengan metode SMART, menghasilkan 3 gagasan utama, dan apabila dimasukkan dalam kegiatan, urutan kegiatannya, daftar kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan kegiatan. Kedua, memasang persyaratan pada papan pengumuman, menyediakan brosur pada RT/RW, mengadakan sosialisasi kepada RT/RW dan sosialisasi melalui medsos. Yang kelima, evaluasi kegiatan. Persiapan kegiatan aktualisasi. Sub kegiatannya sebagai berikut, outputnya sebagai berikut. Nilai dasar PNS adalah akuntabilitas, bertanggung jawab, nasionalisme adalah musyawarah, etika publik yang menghargai pendapat, komitmen mutunya menghasilkan pekerjaan optimal, anti korupsinya tepat waktu. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI adalah World of Government dan Management ASN. Isu kedua, memasang persyaratan pelayanan pada papan pengumuman. Subkegiatannya sebagai berikut, outputnya, nilai dasar PNS-nya ada akuntabilitas dengan tanggung jawab, nasionalisme membuat SOP sesuai peraturan, etika publiknya menghargai pendapat, komitmen mutu hasil pekerjaan benar, anti korupsi melaksanakan kegiatan sesuai waktu ditentukan. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI adalah pelayan publik dan whole of government. Yang ketiga, menyediakan brosur di kelurahan dan di RT/RW. Sub kegiatannya sebagai berikut, outputnya sebagai berikut, nilai dasar PNS, akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme, nilai persatuan, etika publiknya berinteraksi dengan sopan, komitmen mutunya berorientasi pada mutu produk, anti korupsi melaksanakan pekerjaan sesuai waktu ditentukan. Kedudukan PNS dalam NKRI adalah pelayan publik dan whole of government. Keempat, mengadakan sosialisasi kepada RT/RW dan sosialisasi melalui sosial media. Sub kegiatannya dan output nilai dasar PNS sebagai berikut. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI adalah whole of government. Evaluasi. Sub kegiatannya sebagai berikut. Outputnya, nilai dasar PNS-nya adalah akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme adalah perlakuan yang sama kepada warga, etika publik berperilaku baik dan sopan. Komitmen mutu adalah mutu hasil pelaporan, anti korupsi sesuai waktu yang ditentukan. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI adalah whole of government dan manajemen ASN. Dampak pemecahan isu. Pihak terdampak dalam pemecahan isu tersebut adalah individu, unit kerja, dan masyarakat.
dampak bagi individu, peningkatan kemampuan dalam menghadapi kondisi tertentu yang membutuhkan tindak lanjut atau penyelesaian bagi unit kerja, peningkatan efektivitas pelayanan, peningkatan kinerja instansi, dan peningkatan kualitas aparatur. Bagi masyarakat, meningkatkan wawasan dan memudahkan masyarakat dalam akses pelayanan. Ini adalah jadwal kegiatan saya. Di sini saya ada kegiatan yang saya lakukan bersama-sama, yaitu dalam pembagian brosur kepada RT RW dan sosialisasi. Saya lakukan bersama. Jadi RT RW datang untuk mengikuti sosialisasi, sekalian saya membagikan brosurnya. Berikut stakeholder, hubungannya semua langsung dan ada timbal baliknya. Peran stakeholder pada setiap kegiatannya ada pada persiapan aktualisasi ada mentor dan lurah. Kegiatan kedua ada mentor dan lurah juga. Kegiatan ketiga ada mentor. Kegiatan keempat ada mentor dan lurah. Dan kelima ada sekretaris, ada mentor, ada petugas pelayanan. Identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Dalam melaksanakan aktualisasi, dimungkinkan adanya kendala, sehingga dapat dirumuskan antisipasinya juga. Kendala per kegiatannya sebagai berikut. Dan milestone. Aktualisasi ini mempunyai tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, yaitu jangka waktu aktualisasi. Jangka menengahnya keberlanjutan program kegiatan. Diharapkan nanti ada sosialisasi melalui sosial media itu dilakukan secara terus-menerus. Jangka panjangnya sehingga dalam tahun 2022 sampai 2024, Kelurahan Keturen mampu mewujudkan pelayanan terdepan pada Kelurahan Keturen. Sehingga besar harapan saya, aktualisasi saya ini dapat bermanfaat bagi instansi, unit kerja, individu, dan masyarakat Kelurahan Keturen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.